Untuk membahasnya lebih dalam dari sisi yang berbeda, sudah bergabung bersama kami narasumber istimewa kita pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Pak Purwanto, kemudian pengamat militer ISIS, Pak Hairul Fahmi. Assalamualaikum semuanya, apa kabar Bapak-Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya pertama ke Pak Purwanto dulu. Pak Purwanto, pelajar SMP sudah masuk ke barak militer. Bagaimana nasib pendidikan formilnya Pak? Ini yang ditanya juga oleh masyarakat Pak. Pertama ini kan pendidikan formil, jadi mereka tetap tercatat sebagai siswa di sekolah menengah pertama. Dan kemudian hak-hak pembelajaran mereka yang berkenaan dengan intrakurikulernya juga tetap dipenuhi. Dan bagian kita dan upaya penitipan kita di resimen itu juga merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi ini adalah pembelajaran kolaboratif antara Dinas Pendidikan dengan resimen, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan juga dari Kepala Cabang Dinas. Jadi ini merupakan pembelajaran kolaboratif yang dititipkan di resimen. Mereka tetap mendapatkan pembelajaran seperti hari ini, mereka jadwalnya ujian, mereka tetap dilayani ujian oleh guru yang berkunjung ke sana. Pak izin Pak, kalau untuk teknisnya yang akan mengikuti pendidikan militer ini seperti apa Pak? Karena kami dengar juga rencananya anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun juga akan diikut sertakan. Itu seperti apa Pak? Ya ini adalah anak-anak yang sudah terdata di setiap sekolah. Dan mereka selama ini sudah dilakukan pembinaan oleh guru BK, oleh sekolah dan orang tua. Tapi tetap belum berubah. Jadi ini adalah ikhtiar kita untuk mencari cara bagaimana agar pendidikan karakter kita itu efektif. Dari militer berarti akan dianggap menjadi salah satu solusi untuk bisa menangani hal tersebut ya Pak ya? Ya kita mencoba hal yang kita pandang ini baik gitu ya. Karena pola-polanya kolaboratif, kita melibatkan P2T, P2A, ada psikolog di situ, ada guru bimbingan konseling di situ, gitu, ada guru yang hadir di situ, dan pembiasaan dari mulai mereka bangun sampai tidur lagi, mereka dibiasakan dengan hal-hal yang positif. Baik, saya beralih ke Pak Hairul Fahmi. Pak, sebagai pengamat militer nih Pak, cocok nggak sih Pak kalau anak SMP gitu masuk barak dengan alasan karena nakal gitu Pak untuk menangani persoalan itu? Iya, saya melihat ini sebagai bentuk sekuritisasi terhadap masalah sosial. Ya. Anak-anak nakal atau bermasalah ini diperlakukan bukan sebagai subjek yang butuh pendampingan, tapi malah pemerintah daerah memilih jalan pintas ya, mengandalkan pendekatan koersif, ya, alih-alih untuk memperkuat sistem pendidikan, konseling atau dukungan keluarga. Ketidakmampuan bukan alasan ya untuk kemudian memindahkan itu dari lingkungan pendidikan yang inklusif ya ke lembaga lain ya yang kemudian diperlakukan mereka ini secara eksklusif ya dan stigmatis ini ya, karena yang masuk ke sana itu bukan satu sekolah kemudian mereka diadakan kegiatan katakanlah pembinaan penanaman rasa cinta kepada tanah air, patriotisme, nasionalisme, dan pendahuluan bela negara misalnya begitu. Tapi ini kan stigmatis ya, mereka yang bermasalah yang dimasukkan situ ya. Jadi saya kira ini pendekatan yang tidak inklusif dan berpotensi bermasalah ya secara jangka panjang gitu. Pak Hairul, dan saya bukan menolak. Berarti gimana? Ini bukan subjek pendampingan tapi jalan pintas. Akan tetapi Pak, bukankah ada pendidikan akhlak, disiplin, wawasan lain, dan juga pendidikan formilnya pun tercukupi di situ Pak? Apakah itu bisa menjawabnya Pak? Pertanyaannya kan apakah itu tidak cukup dilakukan di sekolah? Ya, artinya kalaupun misalnya dipandang ada keperluan pendekatan disiplin ala militer dianggap bisa mengubah perilaku anak yang tadinya mungkin dianggap nakal, bermasalah, ini kemudian bisa dianggap bisa berubah. Kenapa tidak
mereka yang dilibatkan dikolaborasikan di sekolah, bukan di lembaga pendidikan militer ini, gitu ya. Jadi saya tidak menolak pelibatan militer dalam konteks ini ya, tapi dalam konteks pendidikan pendekatan disipliner ala militer ini kan ya memang bisa efektif, tapi mestinya harus berbasis kesadaran, sukarelaan ya. Kalau tadi saya sempat menyimak juga apa yang disampaikan Pak Kapuspen ya. Contoh SMA Taruna Nusantara ini berbeda ya. Dia lembaga pendidikan, dia inklusif ya. Mereka yang kesana, mereka yang bergabung, ini mereka yang sudah tahu dan memang siap menjalani pola pembinaan, pola asuh semi militer dan gitu. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, yang terjadi di Jawa Barat ini kan anak-anak yang dianggap bermasalah dikirim ke barat ya dia disebutkan sebagai pilihan terakhir karena sudah ada ketidakmampuan orang tua, ada kegagalan sekolah. Tapi menurut saya ini bukan pembinaan, ini eksklusi gitu ya. Baik, saya minta ditanggapi Pak Purwanto. Silakan Pak Purwanto. Ya, selama ini kan anak-anak kita itu terkondisikan dengan kurang maksimal. Di sekolah-sekolah itu kan hanya sampai jam 1 begitu ya. Kemudian di rumah kurang perhatian dari orang tua, dan ini menimbulkan anak-anak yang potensial itu kemudian terkondisikan dengan situasi lingkungan yang tidak mendukung. Akhirnya melakukan pola-pola yang tidak terpuji. Nah, ini kan memerlukan kondisi pembiasaan anak-anak yang terprogram seperti itu. Nah, karena ini pembiasaannya 24 jam, mudah-mudahan anak-anak kita itu mempunyai kebiasaan yang baik seperti itu. Karena mereka selama ini orang tuanya kesulitan kok. Anaknya suruh ke sekolah, ternyata nggak datang ke sekolah. Anaknya pulang sekolah bawa motor, kemudian main dan lain sebagainya. Ini kan kondisi yang dialami oleh pelajar-pelajar kita hari ini, dan ini memerlukan mindset gitu ya dari anak-anak kita agar terbiasa dengan perilaku hidup yang positif begitu. Bagaimana Pak Hairul Fahmi? Terkondisikan dengan lingkungan tak mendukung sehingga dilakukan ke militer. Pertanyaannya adalah apakah memasukkan ke lembaga militer ini adalah jawaban? Inilah saya kira ini pendekatan yang instan, ini bentuk kemalasan dari upaya memikirkan solusi permasalahan sosial gitu ya. Jadi saya mendukung sekolah-sekolah yang menanamkan kedisiplinan yang kuat. Ya, saya juga bagian dari orang yang pernah mengalami pendidikan semi militer semacam itu ya. Tapi disiplin yang baik itu kalau ini bagi siswa ya di sekolah yang seharusnya jadi ruang yang memulihkan, bukan tempat hanya untuk yang mampu saja begitu ya. Artinya yang mampu gitu, yang ada tadi ya yang tidak yang masih menyimpang, yang masih harus kemudian disingkirkan dari ruang yang semestinya ini untuk ditempatkan di tempat lain yang 24 jam, tapi dalam 2 minggu itu ya saya kira tidak ada yang bisa cukup ya untuk tangani. Lebih baik kalau saya benahi ininya kurikulum. Kalau ada kebutuhan untuk penanaman disiplin, ya masukkan itu dalam kurikulum, ya bangun. Dan memang ini tidak bisa instan gitu ya. Ya butuh kajian, butuh upaya-upaya yang kemudian dikaji, dievaluasi supaya ini jadi sistemik gitu ya, bukan dengan memindahkan mereka keluar dari sistem pendidikan yang normal tadi gitu. Baik Pak Hairul, sebelum saya minta ditanggapi Pak Purwanto kembali, kita simak bersama-sama ya Bapak-Bapak dan juga pemirsa, melihat bagaimana Barak Militer Markas Resimen Armet 1 Kostrad di Purwakarta, Jawa Barat. Ada 39 pelajar bermasalah peserta bina militer yang tetap ikut ujian sekolah. Jadi mereka tetap menjalani pendidikan seperti di sekolah. Dan ada pemantauan jalannya ujian. Kita simak berikut ini.
Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Purwanto dan Pak Hairul Fahmi. Izin Pak Purwanto, berarti kalau barusan kita mendengar dari Pak Hairul, ini bisa dikatakan ada 2 kritikan nih Pak Purwanto dengan sistem program pendidikan militer. Yang pertama dari LPAI, Kak Seto yang juga menyampaikan bahwa harus ada pendekatan pendampingan ketimbang militer kepada anak. Kemudian barusan Pak Hairul menyampaikan bahwa mengapa tidak dilakukan pendidikan militer tersebut kolaborasi datang ke sekolah. Nah, ini dengan kritikan-kritikan seperti ini Pak Purwanto, bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa meyakinkan ini adalah salah satu solusi yang akan diupayakan untuk anak sekolah? Mereka kan terus didampingi oleh psikolog, oleh guru-guru bimbingan konseling ke situ. Kemudian ini kan bukan persoalan anak saja, ini adalah persoalan orang tua. Maka selama 6 bulan ini guru-guru BK itu juga bukan hanya menangani anaknya, tapi memberikan supervisi konseling kepada orang tuanya. Nah, ini adalah sistem pendidikan kita. Dan hari ini juga kan kementerian mengeluarkan, dan salah satu strategi dari kementerian itu kan partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Maka di situ juga di Perpres 87 tahun 2017, di situ pemerintah daerah berkewajiban bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan kementerian, dengan lembaga manapun yang mempunyai keinginan untuk mendidik karakter untuk anak-anak seperti itu. Jadi karena pendidikan itu tidak juga mesti menjadi tanggung jawab sekolah, toh ini harus menjadi tanggung jawab semua, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab seluruh masyarakat yang baik lembaga maupun apapun yang berkepentingan dengan pendidikan. Pak Hairul, salah satunya juga adalah dari orang tua siswanya Pak yang menyampaikan bahwa mereka sudah tidak sanggup memberikan pendidikan di rumah, maka diserahkan ke pemerintah dan ke TNI. Apakah itu tidak cukup menjawabnya, Pak? Ya nggak cukup. Pemerintah daerah memang bertanggung jawab, tapi TNI kan, ya pelibatan TNI dalam hal ini, ya artinya kan tidak harus ke barak, itu loh. Ini prinsip pendidikan kita ini kan inklusif ya. Pendidikan kita itu harus inklusif, ya berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan jelas ya. Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, inklusif, non diskriminatif gitu kan. Kalau ada peserta didik yang melanggar tata tertib, ya diatur melalui pembinaan, bukan pemindahan ke institusi non pendidikan seperti barak militer. Itu persoalannya di situ. Jadi alasan pembentukan disiplin, pembentukan karakter itu tidak harus memindahkan mereka yang dianggap bermasalah ini ke lingkungan militer itu. Misalnya begitu loh. Tapi kalau misalnya kolaborasi kalau partisipasi oke, semesta oke, tapi pemindahannya ini yang kita permasalahkan begitu ya. Kalau misalnya ini Pak Hairul, misalnya anak-anak tersebut kurikulumnya dibuat di sekolah, kemudian ya sekolah akan kolaborasi dengan militer di sekolah, tapi anaknya ke sekolah saja tidak. Nah, itu gimana, Pak? Ya itu kan tadi katanya mau ada yang dijemput, diserahkan orang tuanya segala macam. Ya itu kan mekanisme yang bisa diatur begitu ya. Jadi jangan jadikan juga lembaga institusi militer ini sebagai tempat sampah, keranjang sampah. Semua masalah ditumpahkan ke sana begitu ya. Jadi kalau militer pasti saya yakin mereka tidak akan menolak membantu pemerintah daerah. Tapi dalam konteks ini kan pemerintah daerah juga harus berpikir yang lebih komprehensif begitu ya. Jangan jangan kemudian sedikit-sedikit lempar ke sana. Nanti ada problem premanisme juga lempar ke sana. Semua hal dilempar ke sana. Terus yang dikerjakan pemerintah daerah sendiri apa begitu. Baik. Apakah ini jalan pintas Pak Purwanto? Ya, ini adalah aksi nyata dari kita untuk bagaimana secara cepat bisa menyelesaikan problem-problem yang kita hadapin gitu ya. Karena kita membutuhkan institusi yang mampu gitu ya, institusi yang mampu berkolaborasi dengan kita, bisa menambal apa yang belum kita miliki gitu.
Baik, sebelum kita lanjutkan kembali Pak Purwanto dan Pak Hairul, kita simak ini juga ada kritikan nih yang saya sampaikan tadi dari LPAI, Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, yang menilai pembinaan dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. Berikut pernyataan Kak Seto. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Purwanto, saya garis bawahi yang disampaikan oleh Kak Seto tadi adalah harus layak anak, harus ramah anak. Karena Pak Purwanto, kalau pendidikan militer kan kita tahu bahwa ya sangat disiplin sekali ya, TNI begitu, yang notabene kita jarang ada anak-anak di sana untuk dilibatkan. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa pendidikan militer program ini juga layak anak, ramah anak, Pak Purwanto? Ya kita udah pastikan bahwa ini bukan pendidikan militer. Oke. Ini bukan pendidikan militer seperti calon-calon militer itu. Oke. Militer itu kan juga humanis kalau menghadapi anak-anak seusia ini, gitu ya. Dan ini kita pastikan ramah anak karena juga di situ ada P2 TP2A, ada psikolog di situ, kemudian tempatnya juga nyaman seperti itu. Nah, ini yang membuat kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Seto, dan itu juga kan dialog dengan kita tadi malam udah jelaskan bahwa ini memenuhi kaidah-kaidah yang layak untuk pendidikan anak. Pak Hairul, bagaimana Pak? Karena semua sudah melibatkan semua pihak sehingga ini bisa dipastikan tujuannya ya untuk kebutuhan anak itu sendiri, Pak Hairul. Tapi tidak menjawab soal bagaimana prinsip inklusivitas itu dijalankan gitu. Ini eksklusif gitu ya. Ini anak bermasalah, kita belum bicara stigma, kita belum bicara problem sosialnya teratasi atau tidak gitu ya. Dan tidak ada solusi instan bagi pembinaan karakter gitu ya. Dalam 2 minggu apa yang bisa diperoleh gitu. 6 bulan, ya. Pak. Bagaimana? 6 bulan. Oh, 6 bulan. 3 tahun saja, 4 tahun belum tentu yang sudah. Iya, itu kan ketakutan Bapak. Oh, bukan ketakutan Pak, saya paham betul Pak. Saya juga paham betul Pak. Tidak masalah. Pertanyaan saya itu, terserah mau dilakukan, tapi bagi saya ini kemalasan birokrasi daerah, gitu aja. Tapi pendidikan ala militer nggak apa-apa kan Pak ya, Pak Hairul, untuk anak? Tidak ada masalah. Tapi tempatnya jangan eksklusif ya. Ini pendidikan harus inklusif ya. Tidak memberikan stigma pada anak. Makanya tadi disebutkan layak anak, ramah anak itu bukan sekedar ininya ya, tapi inklusivitas dan tidak stigmatis. Itu yang paling penting. Ini anak bermasalah malah dikecualikan, kemudian kemudian ditempatkan di lembaga pendidikan militer, walaupun tidak ada praktek ala militerisme lah kata di dalam pembinaan mereka, tapi mereka bagian dari tadi 39 anak yang dianggap bermasalah dan kemudian masukkan ke lembaga pendidikan, siapapun tahu itu. Ya, ini akan jadi salah begitu ya. Baik. Dan kemudian tadi ya soal hak anak atas perlakuan perlindungan dari kekerasan, dari bentuk-bentuk permaksaan, walaupun itu diserahkan oleh orang tua lah. Ini saya kira tetap pendekatan yang harus dikaji lagi lah ya. Baik. Kita tidak memerlukan solusi instan atas problem sosial gitu. Baik. Sayang waktu kita terbatas, banyak yang ingin saya tanyakan, tapi begini ke Pak Purwanto mungkin terakhir kembali Pak. Izin saya menyampaikan pertanyaan netizen ke Pak Purwanto ya. Mendukung upaya ini, tapi mengapa pilihannya militer? Bukankah ada yang lain seperti pesantren Pak? Nah ini seperti apa Pak? Ini juga melibatkan ada pesantren, ada kiai yang datang ke situ mengecek kerohanian. Dan ini program kolaborasi kok.
Dan selama ini juga kan kedisiplinan pembiasaan yang dilakukan oleh TNI, saya pikir itu baik. Baik, terima kasih atas jawaban penutupnya Pak Purwanto. Pak Hairul, terima kasih banyak ya Pak sudah berbagi bersama kami, bergabung untuk berdiskusi di Dialog Sindo Prime. Selamat malam Pak, Assalamualaikum.